kalau mungkin pecelku sukses ya aku nggak bakal nyanyi juga. Jadi dulu aku bikin usaha, ya ampun aku udah jual motor. Aku mau jualan pecel. Karepku ya ini juga jalan, ya sambil main musik. Ternyata pecelnya semakin sepi, semakin bangkrut, dan saya memang disuruh untuk di studio. Ya, saya ini kan dalam perjalanan bisnis sebenarnya ke Jogja. Aku tuh bingung, banyak dapat undangan dari Jogja. Jangan-jangan mau pindah ke Jogja juga. Kemudian saya ke kafe ini, ya Oni Coffee namanya. Ketemu sama seorang gila ya. Dia punya video yang nonton 65 juta, ngarang sendiri. Keren anak muda sekarang. Darboy Gang udah jadi tamu saya. Hebat sampai mas. Namamu tuh kok jadi Darboy Gang asli ya Pak? Hilarius. Aslinya Hilarius Daru Indrajaya. Indrajaya. Iya. Serius namamu itu? Serius. Oh, jadi enggak serius dari Boy Gang itu? Darboy kan Daru. Daru. Yo. Boy kan lelaki. Dulu panggilannya sebetulnya ini jujur-jujuran ya Pak. Iya. Sebetulnya aslinya itu bukan Darboy. Apa? Darbu. Kebu. Aku minta Pak. Karena koyo kebu. Nah, karena dari dulu emang balungannya gendut. Mau diet kayak gimana pun itu tetap. Tapi rezekimu tuh karena lemu itu. Amin. Ya, terus kebayang kalau sampean kurus ceking mana ntar dituju. Beda ya? Ya enggak lagi. jangan. Terus ya udah biar keren dikit apa nih Boy. Kasih ya kan lelaki harus pemberani. Terus banyak juga yang mikir kalau Darboy Gang itu adalah grup. Aslinya solo karir. Iya. Kenapa tetap memakai geng? Karena menurut saya walaupun saya ini solo karir, saya tidak akan pernah bisa berjalan sendirian. Wow, itu filosofis ya. Iya. Gengnya nulisnya GENK toh? GENK. Bukan GANG? Bukan. Kenapa lagi itu? Soalnya kalau ini di digital ya, sekarang kan di digital kan sudah banyak tuh polisi digital juga banyak. Kalau geng itu konotatifnya gangster. Iya. GANG itu gangster. Jadi kalau kita bikin kayak username untuk akun, aplikasi atau apapun biasanya ke banned langsung. Makanya GENK. GNK. Ya. Bukan karena masuk geng motor kan? Bukan. Tapi motoran juga. Iya motoran. Ini baru kemarin coba ke spot. Ke spot. Enggak lanu. Pegel. Karena faktor berat badan. Terus ini kayaknya saya memilih untuk klasik aja. Oke, Mas Daru. Jadi ini fenomenal ya. Jadi fenomena lagu-lagu berbahasa Jawa yang kemudian meledak ya, melintasin bahasa gitu ya. Iya. Ini mungkin dulu diawalin oleh Mantos ya, kemudian Didi Kempot gitu. Ya. Memang ada pengaruh dari situ. Ada, jelas ada. Ya kalau kalau kemerdekaan Indonesia kan ada pejuangnya. Yang meraih itu pejuangnya. Berjuangnya di musik khususnya Jawa ya, musik berbahasa daerah Jawa itu ya beliau-beliau itu. Yang beliau konsisten berkarya dan juga menghibur, mewarnai industri musik dengan tetap membawa bahasa daerah. Kita karena kalau kita ngomong Jawa itu sempit ya. Aslinya kan Jawa itu banyak bahasanya. Ada Jawa Ngoko, Kromo. Kalau Mantos tuh biasanya Jawanya Kromo, ada Kromo halusnya. Terus kalau di daerah Jawa Timur ada Ngapak. Jawa Timuran, ya. Jawa Timuran, Ngapak lagi ya. Nah gitu. Jadi kita ngomongnya bahasa daerah aja. Ya beliau-beliau itu yang konsisten hingga pada akhirnya di tahun 2000 berapa ya? Wah, ngomong sejarah gitu ya. Mentang-mentang sampean sekolah musik ngono ya. Enggak. Maksudnya menurut saya dulu radio mereka menang nih. Terus munculnya digital seperti kayak YouTube dan lain-lain sempet hilang. Terus yang milenial muncul tuh, termasuk saya dan teman-teman Via Valen dan lain-lain. Nah, tapi namanya juga pejuang, sejarah kan. Pasti orang tahu
mencari akarnya. Lah terus Didi Kempot lah viral tuh. Ya. Bikin konten sama Gofar Hilman tuh di Solo. Lah. Di situ awalnya ya. Terus ada julukan namanya The Godfather of Broken Heart. The Godfather Broken Heart. Ya. Padahal ya itu Didi Kempot ya. Padahal aslinya seniman-seniman di eranya Didi Kempot pun masih banyak juga. Iya, iya, ada Mantos. Margina. Iya. Dan Sundari Sukoco. Sundari Sukoco. Era-era itu. Era-era itu. Dan mungkin yang Didi Kempot yang berhasil bersaing. Iya. Bersaing dan mewarnai industri di musik di Indonesia. Kan gitu. Dan menarik ya, karena menggunakan bahasa Jawa, mohon maaf ya, Jakarta itu orang kalau dengar bahasa Jawa tuh medok gitu, kayaknya mandangnya begitu, medok banget gitu. Benar. Tapi ternyata menembus batas suku ya. Iya. Waktu Didi Kempot show di mana-mana gitu ya. Diterima. Wah, yang joget, yang ikut nyanyi itu ono wong Batak, wong Plembang. Betul. Ya. Jadi menurut saya ini fenomena apa ya untuk seorang Daru? Saya tahu pendidikannya musik nih. Ya. Ya itu menurut saya udah termasuk Pancasila ya. Masuknya menghargai perbedaan bahasa. Kan Indonesia katanya beragam-ragam suku dan bahasa. Iya. Nah, melalui lagu dipersatukan. Melalui lagu itu dipersatukan. Apalagi waktu Via Valen ya. Iya. Via Valen meledak, waduh luar biasa. Menjadi nerobos gitu ya. Betul. Dari Sidoarjo kalau nggak salah ya. Iya, benar. Via Valen meledak, tampil di Asian Games dan sebagainya. Itu yang lebih mengangkat lagi ya Mas Dar ya. Nah itu aja yang udah nasional, udah beliau itu Via Valen dan lain-lain yang sudah berkecimpung mungkin di televisi ya. Iya, iya. Karena mungkin di daerah masih banyak yang orang tidak melihat YouTube, tapi melihat televisi. Makanya mungkin respect suatu seniman yang datang ke daerah, yang khususnya seniman yang sudah di TV lah ya. Iya. Kita ngomong aja udah di TV, ya pasti diterima. Diterima. Tapi kembali ke fenomena tadi, Darbo Gang melaksanakan tur mandiri Jawa, Bali, Papua. Seorang Darboy Gang. Ya, di masa pandemi kemarin. Di masa pandemi. Tur sambil dikejar-kejar idamanmu. Ini tur album ini di Papua ternyata juga diterima. Di Papua? Di Papua, tapi mereka nggak tahu sosoknya. Jadi aku nongkrong di angkringan di Papua gitu, di Jayapura waktu itu. Ya lagunya lagu-lagu Jawa. Jawa ya. Dan banyak orang-orang Jawa yang di situ juga yang nyanyi lagunya, tapi mereka nggak tahu orangnya. Kenapa? Karena mereka YouTube nggak nyampe sana. Mungkin televisi ya. Televisi mungkin jarang tampil di televisi mungkin. Iya, televisi jarang. Terus kalau mereka nonton YouTube, kelihatan dong sosokmu yang langsing itu. Oh, soalnya gini, fenomenanya lagu dangdut. Lagu dangdut kan orang ngeplay lagu, dengerin sambil beraktivitas. Sambil nyopir. Enggak video, enggak visual. Enggak dia dengerin lagu terus harus nonton gini. Gitu. Waduh. Jadi apa yang menarik di luar nama-nama besar ya, Via Valen, katakanlah apa yang Didi Kempot. Ternyata muncul generasi Daru, Denny Caknan, NGX, iya, Happy Asmara sebabnya. Happy Asmara. Iya, Mila Karisma ya. Nela Karisma. Angkatannya Mbak Via. Angkatan Mbak Via Valen. Oh ya, di luar itu. Jadi yang berjuang justru dari grassroots ya. Ndak nyentuh TV. Ya, produksi sendiri. Iya, hanya menggunakan kekuatan medsos dan meledak. Iya, betul. Subscribermu berapa? Hampir 1 juta. Hampir. Aku tadi tak cek. Konten-kontenmu 270-an video gitu sudah mengumpulkan penonton, views-nya 220 jutaan. Ya. Dan lagu Mendung Tanpa Udan itu udah ditonton 65 juta. Wow, luar biasa. Terima kasih. Ya, kamu dapat berapa duitnya? Dari AdSense. Aduh. Nah, aku nggak minta lah. Sesama YouTuber, tahu sama tahu. Jadi ini fenomena ya. Jadi kamu besarnya itu melalui medsos ya? Melalui medsos.
kita produksi sendiri, kita bener-bener indie nih ya, bener-bener produksi sendiri, kita sendiri, bahkan promosi pun kita sendiri, ngedarin sendiri, bikin YouTube sendiri. Ya, kalau dulu, zaman dulu, saya minum mana sih minum nih? Lah mbaknya tidur. Kafe kok mbaknya tidur? Ya terus. Kalau dulu di tahun 2010 itu, saya sempat sudah berkarya kan dari SMP. Biasanya udah dulu zaman dulu pun saya masuk ke label-label tuh, ngasih demo ke label-label. Oh, ngikutin juga. Ditolak mesti ya? Untung kok ditolak. Ya. Untung ditolak. Ya. Kalau enggak kamu terikat label, selesai kamu. Enggak akan kamu sekaya ini. Amin. Nah itu seperti itu. Lah dulu trik zaman dulu tuh saya sempat itu mengedarkan CD ekonomis. Apa itu maksudnya? Jadi zaman dulu tuh seniman-seniman itu sering mengcopy sendiri, membajak sendiri, terus mengedarkan. Cuma biar di pasar-pasar, di kedai-kedai diputer orang sama ada foto kita. Padahal yang ngeprint kita sendiri, kita kadang bagiin. Orang nggak tahu kalau itu yang nyanyi gitu kan? Ya nggak tahu yang nyanyi. Yang penting kalau bapakku pulang ke pasar, wah aku tadi lihat fotomu di CD ya gitu. Padahal kamu masang sendiri. Sampai segitunya. Nah, jadi mungkin dari situ muncul di era sekarang. Kenapa sekarang sudah ada sosmed, sudah ada aplikasi, sudah ada instrumen-instrumen pendukung. Kenapa kita nggak mandiri? Dari situ aja kita berani, gitu. Tapi kan yang perlu kita garis bawahi sekarang menurut saya mandiri, berani, tapi juga harus percaya diri. Nah, dan tapi juga harus ngerti strategi tuh Daru. Ya, itu. Makanya kita manfaatkan sosmed yang ada, kita memproduksi sendiri, kita mendistribusikan sendiri tanpa buzzer, tanpa membayar influencer. Ya. Gitu ternyata ya kalau kita berkarya dengan tulus pasti orang juga sampai tulus ke hatinya mereka dan tanpa pun kita menyuruh untuk mereka share, mereka pasti kalau lagu ini mewakili perasaannya pasti dan dia suka gitu. Nge-share sendiri. Nah, kalau orang Jawa itu namanya gedok tular. Gedok tular ya. Gedok tular. Dari 2000 berkarya dari 2013 diterima di 2016. Diterima ini dalam konotasi menurut saya tuh saya dapat job dari manggung. Saya dapat job manggung dari karya saya. Oh, ini minum. Makasih, Mbak. Ini ada kuat kopi. Oke. Iya. Sama ada Nishiwa. Ya. Apa? Onichiwa. Oh, yang kita. Iya, makasih ya. Iya. Gulanya nggak kebanyakan nih? Enggak. Nanti kemanisan sambil lihat kamu. Ya. Gimik banget, gimik. Aku enggak dikasih gula kan? Enggak kan? Iya, kalau kurang gula nanti saya lihat kamu aja. Ya. Kamu aja yang bisa gitu. Bisa. Masih mengikuti. Masuk. Terus 2016 udah mulai terima job manggung? Udah terima, puji syukur. Udah kerja dari musik lah. Kalau dulu bagaimana nih biar disupport sama orang tua. Oke. Biar orang tua tuh percaya kalau aku bisa hidup dari musik. Iya, nggak membebani. Terus jadi saya selama itu kamu beban sebenarnya ya? Beban, udah berat badan, bobot badannya bebanin, ya. Nggak patuh sama anjuran orang tua. Iya betul. Padahal sekolahnya di pendidikan seni musik. Ya. Tapi kan kamu nggak diminta jadi guru musik loh? Iya harusnya. Iya. Tapi jadi, saya memilih untuk tidak jadi guru. Tapi biar saya bisa konsisten berkarya. Bapakmu marah? Marah. Nggak didukung? Apa? Nggak didukung. Kuliah nggak didukung? Kuliahnya didukung, tahunya mau jadi guru. Setelah lulus, kok nggak ngajar-ngajar nih? Kok di studio mulu, minta uang mulu, suruh pulang lah. Karena dulu di Semarang suruh pulang. Oh, aku punya ide. Aku pulang, bawa uang. Dari manggung? Enggak, motornya tak jual. Kurang ajar. Pak, motornya tak jual, aku tanggung jawab. Aku mau modal ini motorku buat bikin pecel. Bikin warung pecel angkringan. Oke. Modalnya jadi jual motor. Terus
saya balik ke Semarang, kan pamit itu, pamit ke orang tua, balik ke Semarang buka warung pecel, padahal itu adalah kamuflase, di mana aku bisa yang penting orang tua tuh, menurut saya tuh yang penting beliau tuh sudah nggak cemas lah, di sana dia kerja nggak, di sana ngajar walaupun cuma pedagang nasi pecel, walaupun cuma pedagang nasi pecel, nah padahal itu cuma buat kamuflase, biar orang tua percaya kalau Daru mau usaha, mau usaha. Padahal di situ saya karena kan nggak laris toh Pak pecelnya, nunggu pelanggan saya nulis lagu. Karena saya jualan pecel, teman-teman saya udah bekerja bank, udah kerja di instansi dan lain-lain. Pacar saya mutusin saya, nah gitu. Jadi lagu lagi, bikin lagu tentang dulu, putus, diputuskan cinta. Ya, karena menuntut saya untuk sama, pacar pun menuntut untuk kerja serius, kerja di instansi kantoran lah gitu. Saya konsisten untuk tetap menjaga pecel dan menulis lagu. Jadi lagu yang mana tuh Mas? Balungan Kere. Oh, Balungan Kere itu. Dan itu lagu yang pertama kali meledas. Meledas itu apa bahasa Indonesia? Meledak. Sorry. Gak apa-apa. Kita itu lagumu aja diterima bahasa Jawa, apalagi cuman kalimat-kalimat gitu. Terus? Lah itu diterima lah. Ya mungkin mantanku nganu ya sekarang kecewa ya. Jadi di balik pria sukses banyak mantan kecewa. Cocok. Di balik pria sukses banyak mantan kecewa. Bisa jadi lagu tuh. Maksudnya. Tapi jangan terlalu angkuh, terus. Nah gitu, terus dari mulai Balungan Kere itu pecelnya semakin sepi sampai bangkrut. Dan ternyata ya Tuhan memberikan jalan kita untuk kalau mungkin pecelku sukses ya aku nggak bakal nyanyi juga. Jadi dulu aku mungkin usaha, ya ampun aku udah jual motor. Aku mau jualan pecel. Karepku ya ini juga jalan, ya sambil main musik. Ternyata pecelnya semakin sepi, semakin bangkrut. Dan saya memang disuruh untuk di studio lebih merenungkan apa yang sedang saya alami dan mengutarakan kegelisahan hati saya dalam sebuah lagu, gitu. Jadi dan itu terbukti Pak. Saya nulis lagu banyak itu dari kisah, memang kisah beneran, kisah perjalanan, nggak cuma percintaan tapi ekonomi. Sosial yang saya amali dan saya dulu pernah dibully, makanya saya nyiptain lagu namanya Wong Sepele. Dan itu lagu-lagu waktu itu lagu yang kamu disepelekan orang. Nah itu cewek lagi. Apa? Cewek lagi yang disepelekan kamu. Enggak. Kurang ajar. Ya kerabat ya, teman-teman lah. Sempat nggak ada teman juga itu. Oh iya? Ya. Pernah ngalamin? Pernah ngalamin. Jadi saya tidur di warung. Saya nggak punya kontrakan. Saya pinjam kontrakan dan lain-lain. Bambungan mana? Ya bambung. Dirasani lah. Gitu. Dirasani. Gitu. Sarjana kok gitu. Ya, terus pada akhirnya lagu-lagu yang saya utarakan dari isi hati itu ternyata juga banyak orang yang mengalami seperti itu. Ya, selalu begitu ya. Seperti itu. Terus ya, tapi sekarang jadi masalah juga. Kenapa? Menurut saya karena kamu udah makin sugih gitu, nggak dapat lagi feel itu. Iya, kenapa ya itu Pak? Iya, karena Mas Ebit ya. Nah, Ebit Gade ngalamin ini sama. serius Seorang legend. Iya, ini serius. Saya ini Mas Ebit itu dulu lagu-lagunya pada saat beliau masih di Jogja, dengan kehidupan mungkin kayak Daru juga lah, lagunya keren-keren Pak. Tapi begitu dia pindah ke Jakarta naik Mercy, lagunya berubah. Itu kenapa ya? Feel-nya nggak dapet. Tapi apa harus kita? Iya, makanya feel-nya nggak dapet. Jadi itulah peralihan yang Daru harus apa siasati gitu ya. Karena kadang-kadang lagumu itu kan karena apa ya, mewakilin pengalamanmu yang ternyata mewakilin juga banyak orang. Dulu nulis sambil nangis gitu. Ya. Sekarang nangisnya kamu di Jaguar mungkin atau udah di atas Harley gitu udah beda toh. Nangis juga gitu. Tapi itu ngaruh ya? Oh iya pengaruh lah. Kita mencari feel. kegelisahan. Kita bicara feel. Kamu carry lagi juga nggak mau lagi kan? Enggak, ya jangan lah. Bukan, jangannya karena mungkin sekarang sudah banyak yang bergantung pada Darboy kan. Darboy sekarang sudah menurut saya sudah bukan aku, tapi Darboy ini adalah rumah.
bagi tim saya, bagi keluarga saya, bagi saudara-saudara saya yang membutuhkan seperti itu. Ya, jadi itu persoalannya, Mas. Tapi ya itu tadi saya mau produksi kok nggak dapat feel-nya ya. Mau selingkuh udah punya istri. Wah. Selingkuh kok diniatin ya. Oh, jatuh. Terus Mendung Tanpa Udan itu inspirasi dari mana? Kalau Mendung Tanpa Udan itu sebetulnya ciptaannya dari aktor. Dia aktor namanya Kukuh Prasetyo Kudamai. Oke. Dia sahabat saya. Dia menciptakan lagu itu dalam versi pop, tapi dengan bahasa Jawa. Ternyata antusiasnya juga lumayan bagus. Cuma aku feeling nih sama lagu ini nih. Ini lagu nih harus aku bawain lagu ini. Versiku, versi dangdut. Terus aku ngejar-ngejar dia agar dia mau mengizinkan itu tuh hampir 4 bulan. Sampai dia mau mengizinkan, terus saya produksi, saya rilis dan ternyata diterima. Gitu. Gila ya, di video di YouTube 65 juta yang nonton. Padahal itu cuma pakai satu kamera. Klipnya terus, tuh? Iya, satu kamera, nggak pakai kita produksi itu di masa pandemi sampai diusir sama polisi situ karena kan masih itu masih PPKM. Ya. Jadi nggak boleh kegiatan-kegiatan. Ya. Tiwas lagunya meledak, sekarang objek-objek wisata nyari saya. Nah, kemarin aku mau produksi nggak boleh. Nggak boleh. Padahal aku cuma 5 orang udah mengikuti protokol dulu. Udah pakai masker, sampai mau shoot, roll action baru dibuka keringet kok. Nah gitu, kenapa ya orang Indonesia sering gitu ya? Sekarang yang punya lokasi nguber-nguber kamu. Ayo Mas dipromosikan. Syuting sini. Mau gantian. Tapi mungkin lagu itu meledak karena ceritanya itu toh. Iya. Cara ceritanya itu. Sekarang kadang-kadang saya kan orang produksi juga. Iya. Jadi satu karya kalau udah disiapin semua dengan segala lightingnya bener, kameranya bener. Wah, mahal gitu malah nggak meledak. Iya benar. Yang nggak sengaja itu malah meledak. Itulah misterinya. Iya, Mungkin karena Gusti Allah udah ngatur lah itu ya. Iya. Ngatur. Jadi kamu persoalan karena kamu udah sugih sekarang tuh persoalan, Mas. Persoalan. Coba kita pikirkan ya gimana caranya. Bagaimana ya? Kamu balik lagi ke miskin lagi atau apa gitu. Iya. Tapi mungkin sekarang kayak kemarin bikin album ini. Ini Album yang ini kan setelah Mendung ini. Cidro Asmoro. Ya. Ini mini set ya, Mas? Box set ini. Box set. Nanti buat Bapak. Ya. Oh, alhamdulillah. Ini apa nih? DVD? Ada CD, ada kaos, ada kaos. Jadi box set itu bukan musiknya aja toh? Bukan musiknya, tapi ada bagaimana orang mempunyai box set ini berarti dia ikut dalam sejarah perkembangan. Boleh dibuka, buka dong. Boleh. Mbak, daripada nggak ada kerjaan situ, Mbak, mendingan dibuka ini, Mbak. Ya, tuh. Biar kita langsung ngeliat mukanya aja. Tolong bukain ya. Ini juga lumayan ya untuk bukan aja untuk menghasilkan tapi juga untuk mendekatkan dengan fans ya. Investasi juga. Investasi. Mungkin sekarang harganya sekitar 450.000. Ya. Tapi bisa naik harganya. Tapi besok kalau bayangin kalau aku sudah 50 album. Album pertama ini yang paling dicari nih. Iya. Biasanya kayak gitu. Nyetak berapa nih? Kalau tetap konsisten. Nyetak berapa? Ini cuma nyetak. Sini. Cuma mencetak apa? Oke. Ya. Cuma nyetak. Kamu jangan kasih gula ya. 300 melihat wajahmu. Oh, jangan gitu. 300 biji. Ini gini. Cidro. Nah, ini. Oh, itu. Asmoro. Album Cidro Asmoro. Wih, ada sertifikat kepemilikan. Nah, ini kisah nyata semua, Pak. Oke. Ini jadi karena saya saat nulis ini nggak bisa mempunyai kegelisahan. Saya coba ternyata jawabannya adalah saya introspeksi. Saya melihat masa lalu. Ini kisah saya dulu mendapatkan pasangan. Oh, ini lagunya. Oh, gitu. Yang lagu yang mana, Mas? Apa? Lagu yang mana yang semua ini pasangan? lagu 10 lagu saling berkesinambungan. Oh, moro-moro teko artinya tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Oh, moro-moro teko. Penting yakin. Oke. Aduh biung. Oke. Koyo Jogja istimewa. Oke. Teko lungo. Jadi tak datang lalu pergi. Lalu pergi. Iya.
Setelah dia moro-moro teko, ternyata dia teko lungo. Ini yang ninggalin kamu itu? Iya. Nyesel lah Regi. Iya. Nyesel Pak. Nyesel. Dia nggak bisa ngelihat tanda-tanda zaman. Iya. Perempuan itu suka ngelihat masa lalu, nggak bisa ngelihat masa depan. Sering gitu ya? Sering gitu. Aku ngalamin. Salah. Iyalah. Terus marahi Budrak. Marahi Budrak. Ya, di situ dia bimbang tuh. Apa artinya Mas? Marahi Budrak tuh bikin pusing. Oh, bikin pusing. Dia kenapa nih pusingnya? Ya. Oh, karena dia pergi sampean pusing. Dia pergi terus kan teko lungo. Ternyata ada yang datang dari masa lalu. Oke. Terus ada Datang yang lagi. pergi. Oke. Yang jadi itu kisahnya tuh gini. Sampai yang pusing mikirin milih yang mana? Milih yang mana? Betul. Dalan Gronjal. Artinya apa? Jalan yang bergelombang-gelombang. Bergelombang-gelombang. Menggambarkan juga Menggambarkan bahwa ini adalah perjalanan. Harus menentukan pilihan. Koyo-koyo. Koyo-koyo itu setiap masalah kita harus seperti mengibaratkan. Ya. Nah, ini saya mengibaratkan diri saya itu sebagai batu karang di pinggir pantai. Oke. Yang dia tidak pernah dianggap, tapi dia memberikan apa ya? Berguna itu. Coba kalau dia nggak ada, habis tuh pasir. Gitu. Jadi lagu Jawa itu kan banyak pengandaian ya. Nah, itu. Kalau namanya itu sanepo kalau Sanepo. Ya kayak kadang-kadang ada pantunnya gitu ya. Ya lagu-lagu Jawa lihat gitu semua ya. Iya, betul. Bagus banget. Moro lungo. Tiba-tiba pergi. Ya. Oh, ini lawannya moro teko toh? Moro teko lungo terus moro lungo. Jadi ternyata pergi semua. Dan terakhir selamat tinggal kasih. Selamat tinggal kasih. Itu tentang mengikhlaskan. Pergi. Datang yang di luar itu. Apa? Yang di luar itu yang datang. Ya, mungkin itu. Rezeki dia. Iya, amin. Iki Mas. Pulung ya. Iki Mas. Ini jangan dilihat dari isinya Pak, tapi dibaca Pak ini Pak. Oh. Gunakan jika air mata tak tertahan dan sedih tak berkesudahan. Coba Pak dibuka Pak. Ini nih di atas. Oh, posisi. Apa sih ini? Oh, tisu. Tisu. Ini apa kaos? Kaos sama stiker. Oh, Darboy. Ukurnya, XL Mas. Iki ukuran sampean Mas, duduk aku Mas. Itu all access Pak. Apa? All access. All size. All size. Tahu belum makan keju ya. Tadi harusnya makan keju dulu ya. Cowboy, Konco, Darboy. Ya. Mabes. Balkers. Label saya. Markas besar Balungan Kiri. Ya. Ini lagu pertama ya. Ya. Maitur Suwun. Maitur Suwun itu event saya. Keren. Ya. Oke Mas, menarik banget nih. Mas ceritain, kan sekarang ada tiba-tiba anak muda juga yang meledak ya, Denny Caknan ya. Ya. Jadi ternyata Denny Caknan itu dia dari Jawa Timur, Ngawi ya. Dari Ngawi. Ngawi itu mendapatkan spot pertama dari sampean lah yang membukakan pintu ya, termasuk begitu. Di Jogja. Bener ya? Iya. Jadi sampai lebih dulu ngetop daripada Denny Caknan. Wah, nggak ngetop banget tapi lumayan lah. Iya lokal ya. Lokal Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Oke. Tuh, tapi belum sampai TV belum. Udahlah, lupain TV lah. Oh Kok iya. kayak dendam banget dari TV. Iya, ya, karena memang eranya ya sampean kan bisa besar tanpa TV kan, itu yang kita akan bahas. Saya berharap ini menjadi inspirasi. Jadi teman-teman, nembus TV itu enggak gampang. Saya ini kan orang TV. Tapi kalau cewek-cewek kok cepet masuk tergantung TV ya? juga lah. Cewek yang kayak apa Mas? Iya. Harus sensasi gitu-gitu. Iya, Ya, benar. jadi menurut saya udah bener lah. Mana lagi enggak? Saya Pak. Iki apa? Ini kayaknya hilang Pak. Siapa yang ngambil tadi? Jatuh. Oh, jatuh ya. Nanti saya ganti Pak. Bolong. Bolong iki apa sih? Oh iki. Oh. Ini lirik lagunya. Lirik lagunya. Satu-satu. Sama ini postcard penggambaran artworknya dari. Jadi liriknya orang bisa menjelaskan dari penjelasanku di sertifikat. Tapi kenapa saya kasih artwork? Biar orang bisa mengutarakan apa sih pendapatnya dari lagu itu sendiri gitu. Luar biasa. Jadi promosi terus sih harus enggak apa-apa. Ayo beli.
Beli. Masuk ya. Lumayan ya masuk pas. Jadi sampai masuk pas. Jago banget jualan ternyata ya. Iya. Jadi ini yang kita harus belajar. Semoga Mas Daru bisa menginspirasi ya seniman-seniman lokal. Amin. Kalau ndak bisa nembus TV, ndak ada masalah. Banyak orang yang mencari hidupnya dari dunia di luar TV. Ya manfaatkan medsos. Sekarang ada TikTok, ono Instagram, ono YouTube. Bikin channel sendiri. Sekarang yang bisa jadi duit itu di YouTube. Karena ada AdSense dan sebagainya. Ya, jadi ini banyak sekali. Ya, jadi saya baru saja ya mewawancarain legend ya, umurnya udah hampir 77, udah menghasilkan 1.700 lagu. Ya, rekaman 1.700 lagu. Tapi dapat royaltinya hanya dari satu lagu, yaitu Ibu Waljina. Ya, yang dari Solo. Aduh, kenapa? Karena nggak ngerti caranya. Dulu ekosistem musik itu memang sangat tidak berpihak kepada pencipta. Ya pada seniman ya. Jadi ya tapi anak-anak muda udah ngerti IP ya, bahwa lebih baik itu pakai royalti. Ya supaya fair juga tuh ya. Jadi menurut saya dan Daru, Denny Caknan, siapa lagi banyak banget ya. Itu punya jalan sendiri. Udah semuanya di indie. Betul Mas ya? Betul. Dimodalin sendiri, promosi sendiri, produksi sendiri, ngelakonin sendiri, jualan sendiri. Ya. Terima juga sendiri. Amin. Ya, bisa mungkin Mas Daru bisa sharing ya apa yang dilakukan. Nggak gampang juga perjuangannya kan? Enggak gampang. Jadi sekarang punya channel sendiri? Punya channel sendiri, punya label sendiri. Punya label sendiri? Punya label sendiri, punya tim sendiri. Tim sendiri? Ya. IO sendiri juga? IO sendiri. Studio punya sendiri? Punya IO sendiri. Studio sendiri? Studio sendiri. Timnya semua untuk musik segala macam sendiri? Semua sendiri. Ya. Arranger dan lain-lain. Tim produksi konten juga sendiri? Sendiri. Berapa orang karyawan semua Mas? Totalnya sekitar berapa tuh? 30-an ya? 30-an. Ya, jadi beliau ini menghidupin 30 orang juga ya? Ya. Lengkap dengan keluarganya lagi? Ya, ada yang sudah berkeluarga. Ada yang masih bujang dan nakal-nakal. Bukan nakal. Ini itu tuh maksudnya juga nakal. itu. Oh. Udah punya enggak istri nakal, tapi belum insaf. Nakal lagi. Saya nanti mau tak tulis lagu tuh. Apa? Judulnya ya? Selagi rakonangan kowe aman. Iya. Jadi kalau kesampean yang sedih-sedih, yang prihatin kan udah nggak dapat. Mending yang lucu-lucuan aja Mas. Iya, ngeledekin apa kerumu sendiri gitu loh. Kayak kemarin ya Mendung itu termasuk kan juga unik kan liriknya. Iya. Terus Ampere Makpiar dan lain-lain. Koyo Jogja Istimewa yang kemarin yang di trending ini. Dulu lagu dangdut tuh gerantes. Tapi terus ini lah itu kita juga pinternya membaca pasar dan situasi. Iya. Terus saya kasih lagu yang ceria-ceria. Ternyata diterima dan lebih meledos. Kenapa? Karena ternyata kondisi sekarang kita sudah terlalu sedih dengan pandemi. Ya, 2 tahun lebih. Apa ya? Menurut saya orang-orang ternyata tuh apa ngelakonin prihatin ngono ya? Psikisnya kena mungkin ya. Jadi butuh apa? Hiburan. Butuh dengerin lagu yang jangan sedih dong. Jangan sedih. Yang ceria, yang butuh rancak. joget-joget. Iya, makanya diterima dengan cepat gitu. Jadi kemampuan membaca selera pasar itu penting. Selera pasar, gitu. Jadi dulu, setahu saya teman-teman di label itu namanya suruh bikin demo sebelum rilis itu. Iya. Demo 5 lagu, padahal menurut saya bagus-bagus. Tapi mereka bawa ke label ke Jakarta. Terus paling cuma dipilih satu. Iya. Terus dia balik lagi bikin demo lagi 5 lagu, dipilih lagi satu. Terus dari itu baru jadi album. Jadi itu kan menurut saya sudah pembatasan karakter dan juga. Oh dulu ini sistem kompilasi. Iya. Ya, kompilasi. Itu. Ya. Terus jadi sekarang kita juga tidak cuma harus bisa memanfaatkan fasilitas atau sosmed itu tadi lah, tapi kita juga harus bisa lebih jeli melihat pasar. Gitu. Jadi menurut saya semakin banyak band-band indie, semakin banyak teman-teman yang ikut memeriahkan industri dangdut lah ya, saya bilang dangdut,
itu menurut saya malah bukan jadi semakin banyak saingan, tapi kan semakin banyak warna, semakin panjang pula nafas dangdut, khususnya lagu-lagu dengan berbahasa Jawa. Nah, tinggal kita bagaimana nih mengelola warna-warna ini menjadi kombinasi yang cantik atau lukisan yang bagus atau karya yang bisa dinikmati banyak orang gitu. Nggak khawatir akan terjadi tren, kan kadang-kadang tren, kadang-kadang mungkin bertahun-tahun lagu berbahasa Jawa, terus berikutnya tahu-tahu hilang ganti gitu. lagi gitu. Nggak takut? Nggak takut. Nggak takut. Tetap akan digemari? Tetap akan digemari. Dan saya akan terus berkarya. Selagi saya sehat, saya kuat, saya akan terus berkarya dan mengumandangkan lagu-lagu Jawa. Karena menurut saya iki dangdut ki musiknya wong Indonesia. Dan dangdut kuwi Ya, is the music my country. setuju. Sing duwe dangdut ki ya wong Indonesia. Yang Oh, buat Indonesia. dangdut itu orang Indonesia, Rhoma Irama dan lain-lain. Terus bahasa Jawa itu ada bahasa daerah kita. Dan bahasa mayoritas. Ya, jadi kita nggak cuma bekerja di bidang musik ini, tapi kita juga termasuk nguri-nguri budaya, nguri-nguri bahasa kita, dan bahkan memperkenalkan bahasa kita ke mancanegara gitu. Ya, setuju. Itulah kekayaan Indonesia ya. Kekayaan Indonesia. Walaupun kita disatukan oleh satu bahasa Indonesia, Ya. tapi bahasa daerah Ya. tidak boleh mati. Ya, Ya, termasuk dengan lagu. ya, Ya, kita berharap juga ya lagu-lagu dari daerah lain, ya. ya juga mulai juga bisa. Oh, sudah mulai, Pak? Ya, sudah Kan mulai, ya. Papua kayak apa? Lagu Kita Papua. jaga, kita nana. Ali, kok apa lagu? Oh, kenapa saya? Amat-amat. Ya, ya. Apa lagu itu judulnya? Itulah, banyak lagu-lagu Ya, Papua ya, yang setuju. itu juga. Ya, mulai nih. berbahasa Padang, ya bahasa Batak, ya Manado, Ambon. Dulu kan lagu-lagu Ambon kan banyak sekali kita, Iya, benar. kita kenal. Jadi mari kita berkreasi ya dengan cara kita masing-masing dan Daru dan teman-teman itu menunjukkan ya kita bisa berkreasi. Enaknya YouTube itu Iya. bisa rekaman sendiri, ngarang sendiri, pakai gitar, direkam sendiri, pakai handphone aja. Iya. Ya bikin channel sendiri, upload, ya tinggal berdoa. Dulu pakai HP juga dulu. Iya, iya. Oh gitu loh. Iya. Pertama ya. Iya. Terus mungkin dari teman-teman yang saya apa ya, bukan maksud saya memegahkan diri atau Iya, bagaimana, iya. kita sharing aja. Oke. Saya bilang gini karena saya sudah melewati keblondrok. Keblondrok itu apa ya? Apa sih? Salah jalan Oh, salah jalan ke Blonjo. ternyata. Salah jalan di mana? Industri atau label-label itu atau oke. keterikatan itulah, mereka tuh juga mengamati dan banyak teman-teman indie yang baru moncer, baru naik, baru bagus, mereka iming-imingi dengan advance royalti, Ya. royalti di depan, dengan kontrak mengikat dan Di lain-lain. ijon dulu. Ternyata itu adalah membatasi kita untuk berkembang, Ya, ya. dengan mereka sudah punya artis yang roll up di sana kan gitu. Waktu itu banyak juga terus kreativitas dari teman-teman yang terus terbatas. Menjadi terbatas. Terus karena dia nggak bisa produktif, sedangkan persaingan perputaran kreativitas di indie itu juga semakin meningkat, nah, mereka malah nggak bisa berkembang. Jadi buat teman-teman semua nih, menurut saya tetap mandiri aja, tetap percaya diri. Lebih baik Lebih baik. daripada ikut label. Ya. Jadi mending bareng-bareng rekoncone. Ya, tapi harus tahan puasa ya. Iya. Kan sebelum meledak memang seperti sampean Iya. alamin ya Mas ya. Iya, tapi itu udah meledak. Di lagu Balungan Kira ini sampai berapa setengah tahun saya nggak dapat royalti. Oh iya? Iya. Karena dulu nggak tahu industrinya Oh, di gimana. Balungan Kiri itu dengan label dulu. Enggak, meledak secara indie. Indie, terus Langsung di cuk gitu. Terus ini apa ya? diambil orang. Diambil orang, dicuri lisensinya. Karena sampai belum ngerti. Belum mengerti. Hmm. Terus dapat tawaran. Taunya izin cover, tanda tangan. Ternyata saya menyerahkan master itu kepada mereka. Ya udah, masternya milik mereka. Sampai sekarang. Enggak, terus kita olah, kita lawan lah. Saya cari
Lawyer? jalannya yang bener kayak gimana nih. Terus pada akhirnya ternyata musisi itu nggak cuma harus ngerti berkarya ya, harus ngerti berkarya dan juga ya? sosmed tok. Ya. Jangan sosmed tok, tapi juga harus tahu industrinya. Ekosistem. Deliverynya kemana, ngelisensiin lagu itu kemana. Bahasa kontrak itu juga harus paham. Dulu Ini paling malas menguntungkan Mas ya. Apa? Baca kontrak paling malas dulu main tanda tangan. Dulu malas main tanda tangan, Ya, makanya itu saya banyak keblondrok, banyak master yang hilang, banyak. Oh, ada yang hilang juga? Hah? Ada yang hilang juga? Hilang, dicuri orang. Ternyata aku menyerahkan master itu, Tanpa dan menyerahkan sampai sadarin. Iya. Untung nggak menyerahkan artisnya ya, begitu. Jadi yang perlu dipelajari sekarang tuh musisi-musisi sekarang, karena kita indie ya, ya kita juga harus mempelajari bahasa kontrak, kita harus mempelajari lisensi itu tadi, terus hak cipta, Licensing ya, oke. hak cipta, terus ya itulah seperti itu. Sosmed ya, jadi nggak cuma sosmed. Mas Daru ada orang yang ngawal masalah legal segala macam, masalah haki, masalah IP ya? Belajar sendiri. Belajar dari keblondrok itu tadi, dari Belajar ketertipu itu tadi, terus kita belajar ke teman-teman, ke banyak kan sekarang lulusan gitu yang jadi notaris dan lain-lain gitu. Sekarang banyak nggak yang ngerayu supaya bergabung dengan label gitu? Banyak banget Sampai sekarang. Sikap Mas Daru? Sikap saya ya saya tetap pengen mandiri dan percaya diri lah. Iya. Mas Daru kan beruntung ya, karena nggak semuanya orang juga seberuntung Mas Daru. Ya. Karena di luar sana mungkin ribuan orang tidak seberuntung sampean. Tetap jadi Belum penyanyi. beruntung. Ya belum beruntung. Ya, belum itu kan bisa iya, bisa Masih enggak juga. Iya benar. Ya, jadi ada yang tetap di jalanan, ada yang tetap ngamen. Ya. Suaranya bagus, karya-karyanya bagus. Mungkin Mas Daru bisa mengirimkan pesan ke mereka apa yang harus dilakukan. Buat teman-teman yang di sana ya, dengan kerendahan hati, Pejabat kan. soalnya banyak juga yang udah umurnya di atas saya juga tetap masih berproses. Iya kan. Mohon maaf buat teman-teman semuanya, ayo kita terbuka untuk melihat industri ini. Jangan cuma mainan sosmed tok, tapi kita harus tahu bagaimana kita mendelivery lagu kita, bagaimana kita melindungi hak kita, hak cipta kita. Terus bagaimana kita mengkolek orang-orang yang mencuri kita, karena sekarang karena banyak tuh yang nggak izin cover. Iya, cover. Dan banyak orang-orang yang pencipta yang nggak tahu, marah. Wah, di cover nggak izin. Ada pencipta yang nggak mengurus haknya. Padahal kalau kita mengurus ke publishing atau mengurus ke publishing yang amanah ya, banyak publishing yang nggak amanah ya, itu tuh hati-hati. Makanya itu tadi kita harus tahu kontrak, bahasa kontrak. Nah itu yang untuk jadi kalau semakin banyak lagu kita di cover orang, ya itu semakin banyak atau semakin luas lahan kita. Lagu kan menurut saya kan lagu itu adalah aset ya, atau tanah kita. Semakin banyak yang cover ya semakin lebar tuh. Sampai banyak yang bajak gitu kan. Iya. Karena uangnya tetap ke kita loh. Kalau didaftarkan. Ya, dan itu sharing. Sharing, ya. Sharing maksudnya ya, ini covernya juga dapat. Ya. Karena menurut saya pengcover itu, saya setuju dengan pengcover. Karena pengcover itu juga membantu kita untuk menjadi makin populer. Ya. Dan pedoman saya saat saya sudah mendaftarkan hak saya dan itu akan di-share, mereka kan juga dapat uang dari situ. Ya itu menurut saya ya sedekah saya yang saya Dan tidak jelas saya sadari. Mas Daru tetap kebagian, gitu? Kebagian. Jadi itu harus izin ke sampean nggak Mas kalau karya sampean? Atau yang memang izin, ada yang enggak. Tapi YouTube kalau nggak salah udah otomatis ya. Kalau udah sampean daftarkan. Kalau kita udah tahu caranya bagaimana mengelola itu. Jadi harus tahu caranya. Iya. Jadi harus pakai lagu kan Pak. Pakai fingerprint aja bisa kolek. Fingerprint maunya lagu Balungan Kere. Ya dia mau ngetik Balungan Kere pasti kena Darboy. Nah itu harus pandai belajar itu. Jadi kalau untuk sukses tuh enggak cukup cuman berkarya bagus, buat konten yang bagus, buat konten bagus, kontroversial. Iya, enggak cukup ya. Jadi harus ngerti
manajemen di belakang. Ya. Kecuali kita menyerahkan diri kita ke label. Ke label. Kita cuma berkarya, setor, master, udah. Ya. Mereka yang bikin timeline produksi, mereka yang bikin timeline promosi, mereka bikin timeline dan lain-lain. Kalau ada label kan kita bukan anti label ya. Ada label juga yang baik. Ya. Sarannya Mas Daru tetap kontrak dibaca. Ya. Dan apa ya, mohon maaf, semua label baik menurut saya. Yang bilang, wah jangan ikut label, enggak juga. Jangan gitu, karena orang mungkin yang ikut label itu karena dulu mereka nggak tahu bagaimana cara mendistribusikan karyanya. Lah sekarang kan jadi ada label, ya ada distribusi sendiri. Kembali ke kita pilihannya mau mendistribusikan karya kita sendiri atau kita menitipkan ke label. Nah gitu. Tapi hati-hati tetap, karena banyak label juga yang tidak amanah ya. Gitu. Seluruh ada dua sisi mata uang ya. Nah, tapi kan kalau kita tahu bagaimana caranya bahasa kontrak, itu kan akan sangat mendukung. Jadi yang message-nya, pesannya hati-hati baca kontrak. Ya. Kalau udah ngerti, nanya ke orang yang benar-benar paham. Paham pun banyak lawyer yang memang lawyer tahu kontrak, tapi lawyer ini nggak memahami tentang bahasa kontrak musik. Ya. Betul. Nggak semua lawyer juga ngerti masalah musik. Betul. Lawyer tuh ada lawyer pidana, ada lawyer perdata, nanti ada lawyer yang khusus tentang IP, ya haki. Jadi menurut saya nanya-nanya lah. Mas Daru kalau diminta nanya kan mesti bisa ngasih tahu tuh ya siapa yang harus dihubungin. Mas sekarang lagi proyek apa Mas? Sekarang baru ini menyelesaikan musical series ini. Jadi saya bikin video klip tapi berseri. Oh yang 10 lagu tadi? 10 lagu tadi. Udah di plan gitu? Apa? Udah direncanakan gitu? Udah. Jadi kita bikin timeline sendiri. Kita cari sponsor pun nggak pakai agensi, Pak. Jadi kita cari sendiri? Cari sendiri. Harus ketemu sama Mas Daru, kalau nggak ketemu Mas Daru nggak percaya, harus meeting Zoom sendiri. Harus dilakonin? Dinikmati. Iya. Gitu. Sekarang? Terus baru membangun Padepokan, Pak. Yang itunya nanti jadi tempat kreatif buat teman-teman semuanya, pelaku MKM dan juga banyak kru. Ini untuk mengatasi pandemi kemarin, evaluasi dari pandemi. Banyak kru-kru saya yang kan cuma dapat, kalau penyanyinya sebetulnya wah nggak manggung, sebetulnya mereka istirahat tuh. Kan mereka udah dapat royalti. Kasihan yang pelaku ininya ya, panggung, ya, teman-teman krunya, terus vendor-vendor dan lain-lain seperti itu. Musisi ya. Ya makanya mengajarkan untuk usaha UMKM rumahan, home production kayak keripik mungkin, apapun itu. Terus bikin label namanya Mabes Balker itu. Ini kita bikin live-livean gitu Pak, cover-cover. Jadi memanfaatkan lagu-lagu yang sedang tren, kita buat master baru. Tapi tentunya dengan setelah melewati perizinan, lisensi dan yang lain-lain. Semuanya harus diberesin. Iya, seperti itu. Jadi ini Padepokan ini namanya Padepokan Mabes Balker, Pak. Ya di situ nanti ada les-lesan juga. Daerah mana? Daerah Gunting yang sudah Pangestune. Kalau ada yang mau investor, monggo ya investor. Oh ya, silakan. Saya enggak mengutip apapun, silakan. Menjadi amal amal jariah saya lah, ya. Tapi pengertian aja. Jadi kalau saya ke sana minimal bisa makan gratis ngono loh. Aman ya? Aman. Jadi bapakmu sekarang udah senyum-senyum ya, anaknya udah. Ini udah. Yang balelo itu udah menghasilkan. Puji syukur. Pokoknya sekarang cita-cita saya dulu tuh, yang penting saya ngelunasi utang-utang bapak saya. Saya buka lemari, dia ada pegadaian, ada apa? Dilunasi semua. Saya dah itu aja. Bapaknya guru, ibunya guru. Ini anak diharapkan jadi guru, ternyata belok. Guru kan nggak harus di instansi. Tapi guru itu sekarang menjadi guru banyak orang ya. Amin. Baik, Mas Daru, terima kasih banget. Semoga obrolan ringan ini kita nggak pakai skrip lah, kita ngalir. Nggak ada ini. Aja gitu. Baru kali ini nggak ada skrip. Oh gitu ya, kemarin skrip semua tuh. Apa? Yang kemarin di skrip semua. Iya, ada yang di skrip. Tadi ketemu saya, dia takut mau ditanya apa. Iya. Saya mau bikin kuis. Deal or no? Bener ya? Deal. Itu kakakku satu lagi. Oh beda. Iya.
Payah banget dia. Sorry. Oke, jadi semoga kita belajar banyak ya, terutama teman-teman yang kepengen sukses, banyak cara menjadi sukses ya. Jangan lupa itu untuk terus belajar, nanya ya. Jadi jangan cepat putus asa, jangan ngeluh ya. Mas Daru membuktikan dia bisa belajar, tapi jangan dipikir gampang. Dia mengalami turun naik, dikecilkan, dibully yo Mas ya, ya dihina ya dan sebagainya, dan akhirnya siapa nggak kenal beliau, dan karyanya sudah saya pikir sampai Suriname pastilah ya, lagu-lagu mantap lah ya. Agustus kita tur Belanda dan Suriname. 3 benua. Baik, kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya ya. Semoga saya akan juga nge-podcast Mbak E. Nah, ini juga menarik ya, juga penyanyi atau artis dari Jogja yang kemudian mendunia. Bye-bye. Thank you Mas. Terima kasih. Matur suwun. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.